Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama aku Vela. Wetonnya Selasa Wage. Halo, aku Fajar. Saya tinggal di Jogja udah 8 tahun. Saya salah satu staf di PKBI DIY. I'm Zoe. I'm an intern and a student from Australia. Hi, my name is Maddie. I'm an undergraduate student from Australia and I'm currently living in Yogyakarta for language study and I'm interning here at PKBI. Halo, nama aku Zarka. Aku seorang mahasiswa di Jogja. Oh ya, nama saya Desi Christine atau biasa dipanggil Eci. Dari mana ya? Dari ASP. Oke, kenalin, aku Kampang, nama asliku Faiz. Aku dari Jogja, dari Lampung, dan dari Jakarta. Aku pindah-pindah. Sekarang aku kuliah semester 7 di UGM. Namaku Ramadhani Tareq Kemal Pasha. Cuman lebih prefer dipanggil Gong aja. Nama aku Adinda, biasa dipanggil Adin. Sekarang 21 tahun, mahasiswa semester 7 di UGM. Secara physical and secara mental, gimana kabar kamu akhir-akhir ini? Secara fisikal, akhir-akhir ini lagi nggak fresh ya. Nggak tahu mungkin karena kurang tidur, terus banyak kegiatan juga. Tapi kalau secara mental, I would say so-so sih, kayak ya udah aja. Physically, mentally, I think I'm good enough ya untuk akhir-akhir ini dengan segala kehidupan yang naik turun gitu. Physically, ini aku lemes sih. Sebenarnya banyak kerjaan kan, sama supporteran. Terus habis supporteran nongkrong sampai malam, jadi waktu tidurku tidak bagus dan berdampak ke fisikku. Gitu sih. Tapi kalau mental, I'm totally happy. Kabar hari ini physically baik ya. Kalau mental gonjang-ganjing deh. Feel good as physically. To be honest, cukup stabil mungkin sepekan terakhir secara mentally juga. I'm good, thank you. Yeah, I went to the gym yesterday, so my body hurts a little bit, but mentally I'm doing good. Physically sunburn, mentally back burner sih. Enggak. Physically nggak capek-capek banget, tapi nggak yang kayak slow banget, jadi masih so-so. Physically sama, mentally sama sih, tapi lebih banyak, kayaknya lagi banyak sedih sih akhir-akhir ini. Ya. Fisik sehat selalu. Untuk mentalnya agak sedikit kurang sehat ya. Physically and mentally, I am good. I'm feeling good today. Kapan terakhir kali kamu tidur nyenyak? Tidur nyenyak ya? Tidur nyenyak udah lama banget kayaknya sih. Udah lama banget tidur nyenyak, udah lupa. Tidur nyenyak, kapan ya? Mungkin nih, seingatan aku itu hari Minggu kemarin. Kenapa? Karena emang habis dipijet, jadi kayak fisiknya capek banget, terus juga pikirannya mumet, dipijet, terus malamnya tuh lebih enak gitu loh tidurnya. Mungkin waktu aku SMA 2018 mungkin, terus setelahnya pasti sebelum tidur tuh overthinking lah, nangis lah, macam-macam sih. Tapi kayak mungkin aku tidurnya kayak gitu tuh kayak terakhir SMA deh. Masa-masa SMA tuh masa yang kayak fun dan nggak ada beban, nggak sih? Tidur nyenyak tadi malam sih pastinya. Probably not for a little while. Maybe like last week somewhere. Last week? Yeah. Liburan sebelum semester 7, sebelum skripsian, sebelum banyak kesibukan, waktu itu aku tidur terus tiap hari itu. Enak hidup itu. Sekarang nggak bisa kayak gitu, ya Allah. Gitu. Belakangan ini entah kenapa bisa bangun pagi dan tidur cukup well time, maksudnya 8 jam, 7 jam, tapi nggak ngerasain cukup produktif. atau cukup nyenyak dan bangun dengan cukup segar tuh enggak. Terakhir kali tidur nyenyak itu kalau berdasarkan jadwal melihat jadwal kegiatan sebelumnya mungkin Agustus, itu setelah KKN belum ada kegiatan, terus
belum ada apa-apa, ya udah aku bisa tidur tidur cukup, lebih dari cukup, dan bangun dengan perasaan 3. Maybe every night I have a fairly good sleep, although I think sometimes I wake up halfway through the night with the call to prayer and it disrupts my sleep a little bit. So maybe, yeah, sometime last week when I was really tired and I didn't wake up from the call to prayer. Menurut Mas Fajar, bahagia itu apa sih? Bahagia itu ketika kita bisa membuat orang-orang di sekitar kita itu tertawa dan kita diterima apa adanya. Happiness is probably like feeling connected to the world and feeling like my life has meaning and value. Bahagia tuh ketika ya ketemu orang yang disayang mungkin setiap harinya, terus bisa ngelakuin aktivitas yang sering dilakukan aja sebenarnya gitu. Itu bahagia. Waduh, susah juga nih, abstrak. Iya, abstrak. Kebahagiaan itu abstrak, kayak mungkin mengutip Albert Camus ya, in Sisyphus ya kan. Kebahagiaan it's abstrak, dan tapi bisa didapetin dari hal-hal kecil besar. Tapi aku nggak bisa ngedefine kebahagiaan itu apa gitu loh. Kamu bisa aja ketawa tapi sebenarnya kamu nggak bahagia, ya fine, wajar. Tapi kamu bisa aja kayak nangis tapi kamu I'm happy with myself, bisa. Jadi abstrak. Bahagia itu apa ya? Banyak artinya sih ya. Cuman dengan mensyukuri hal-hal yang sederhana itu justru lebih gampang membuat saya bahagia. Kenapa? Karena ketika saya bisa teleponan dengan keluarga walaupun jauh, masih bisa punya keluarga, masih bisa bernafas, bahkan masih bisa punya pekerjaan dibanding orang-orang yang mungkin juga kesulitan ya untuk mendapatkan hal-hal seperti itu. Menurut saya itu adalah sebuah kebahagiaan yang harus sangat disyukuri. Ketika mungkin aku krisis identitas ya atau apa ya, tapi ketika kehadiranku mungkin bisa dirasakan orang lain, menurutku itu cukup menyenangkan. Walaupun aku tidak tahu apakah itu bisa dibilang kebahagiaanku atau I'm seeking for it, karena aku tidak merasa demikian. Mungkin sesederhana kamu bisa mindful atau appreciate hal-hal kecil yang kamu lihat, yang kamu dengar, atau yang kamu rasakan. Banyak yang bilang bahagia itu sederhana. Tapi menurutku untuk mendapatkan yang sederhana itu tuh perlu sebuah hal yang nggak sederhana gitu. Tapi menurutku bahagia itu ketika kamu bisa melakukan apa yang ingin kamu lakukan tanpa melukai orang lain. Gitu sih mungkin, nggak tahu. Jadi kamu bisa free melakukan apapun dengan penuh tanggung jawab ya, tapi nggak melukai orang lain gitu. Itu bahagia sih. I think to me happiness is being able to enjoy and be present in everyday moments in life. When I struggle to be happy, my mind is not in the present moment, and I think being able to enjoy those little pieces of everyday life is happiness. Say something to yourself anytime, anything. Sampaikan pesan untuk diri sendiri. Kamu harus bisa lebih jadi manusia lagi gitu. Kamu harus bisa lebih tahu apa yang kamu mau, dan kamu harus berani untuk mungkin bilang ke orang lain kalau there is you here, ada kamu di sini, dan you can do something yang mungkin orang lain nggak tahu atau mungkin tidak mau mengakui. Buat diriku mungkin jangan takut mengambil kesempatan yang ada. Kesempatan apapun gitu yang terbuka di depanmu. Aku kayak kebanyakan mikir ya, apa aku bisa menjalani itu dan sebagainya. Cuman kayak itu kesempatan yang berharga gitu, dan kamu nggak mungkin akan kesulitan untuk mendapatkan lagi. Jadi kayak don't think twice, just do it. Untuk diriku di masa lalu deh mungkin ya, karena aku tidak menyangka juga akan sampai di aku yang sekarang. Jangan pernah berhenti untuk mencoba, dan pernah berhenti untuk percaya akan
something akan dirimu sendiri, bahkan karena dulu aku sempet kayak nggak percaya sama diriku sendiri. Thanks to my friends yang udah nemenin aku, ngancani aku pas zaman elek sampai sekarang tetap elek. Tapi itu satu aja sih, jangan pernah berhenti percaya. Dan good question. Apa ya, cuma mau bilang mungkin buat diri aku sekarang mungkin yang paling rapuh kali ya, tapi yang paling kuat juga gitu sih. Mungkin ini untuk aku yang masa kini ataupun juga masa depan ya. Setiap orang tuh punya hari-hari yang buruk. Kalau misalnya merasa capek, lelah, jangan lupa untuk pause, rest, reset, dan restart. Tapi nggak usah pernah untuk berhenti atau never quit. Karena untuk memulai sesuatu yang baru dan menyelesaikan itu memang tidak semudah itu. Tapi jangan sampai menyerah sampai kamu mendapatkan apa yang ingin kamu raih. Gitu. Jadi tetap semangat. Just keep going. You're doing great, and sometimes it doesn't feel like you're working towards a lot every day, but in the big picture, it all means something. So just keep going. Tetap kuat, syukuri, jangan lupa berterima kasih sama diri sendiri. Apa ya? Aku mau bilang sih untuk Vela, mungkin kamu akan menemukan sebuah persoalan hidup yang cukup sulit untuk dilalui, dan mungkin itu akan sulit, akan membuatmu banyak sedih, akan membuatmu banyak menderita, tapi kamu harus percaya bahwa kamu pada akhirnya akan sampai kok, akan selesai. Jadi tenang aja. Mungkin itu sih. Probably to take the time to look at how far you've come and to be proud of yourself for that.